ada salah satu klien yang ketika berbicara Ya. dia harus pegang sesuatu, nggak tenang. Ya kayak ini Ya maybe ya like pen kayak gini, fansnya. grogi, Ya. ya, atau yang suka goyang-goyang Iya, kaki, goyang-goyang kaki. ya, atau yang tangannya seperti ini, Ya, atau gigit gitunya. gigit-gigit, atau kalau ngomong kebanyakan Iya. nah itu semua biasanya saya bisa bantu untuk meregulasi dari traumanya. Karena kadang dengan trauma dan kita nggak sadar, Ya. itu membatasi kita. Iya. Jadi tidak berkembang. Ya. Takut mengambil kesempatan. Iya. Takut ditolak. Ya, benar. Takut dapat resiko. Iya. Apakah saya layak? Hal-hal seperti itu. Ya, benar. Itu membuat kita tidak berkembang. Iya. Jadi perlu kita rilis, bukan disembuhkan. Karena trauma itu pasti ada bekasnya. Iya. Yang perlu kita lakukan adalah rilis. Bagaimana sih strateginya Iya. untuk menghadapi trauma tersebut. Setiap orang itu mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama. Ya, Karena benar. beda privilege. Iya, benar. Tetapi setiap orang tuh berhak untuk mendapatkan kesempatan. Iya, benar. Dengan cara apa? Menghargai diri terlebih dahulu. Everyone deserve to be level up. Selamat datang di Lely Talks. Hari ini kita undang Aning Lumus. Halo. Halo. Terima kasih Reli atas waktunya. Saya juga yang terima kasih atas waktunya. Iya. Duna bisa jelaskan diri nggak? Oke, perkenalan diri ya. Perkenalan diri ya. Jadi salam kenal semuanya. Nama saya Aning Lumos, seorang image consultant dan etiquette expert. Nah, di sini saya bawa warna-warna nih. Ya, warna-warna lah. Ada apa ini? Kita lihat nanti. Iya. Jadi banyak orang Indonesia masih kurang tahu yang personal color. Iya. Betul. Boleh jelaskan itu juga ya, personal colornya apa itu? Iya, betul. Apa sih sebenarnya personal color gitu. Jadi sesuai yang saya utarakan tadi, saya seorang image dan etiquette expert, image consultant lebih tepatnya, di mana saya akan membantu orang untuk menemukan jati diri, aura, biar glowing, muda, datang rezeki, datang jodoh. Lewat warna, etika, public speaking, pembawaan diri, gesture, dan yang utama adalah tentang trauma. Tentang trauma juga ya? Yes, betul. Misalnya traumanya apa? Ada apa ya? Iya, jadi setiap orang itu saya percaya punya potensi yang besar. Tapi sometimes terkadang tidak bisa keluar potensinya karena ada hal-hal yang membelenggu. Tidak pede misalkan, gugup, takut ditolak, takut cintanya tidak diterima. Banyak sekali. Itu biasanya tentang trauma diri gitu. Trauma diri. Yes, penasaran ya? Iya, penasaran. Kalau yang misalnya ada personal colornya cocok, bedanya apa sama yang tidak cocok? Oke. Contohnya, personal color itu kan cara ngeceknya lewat skin, mata, warna rambut, dan tekstur rambutnya. Tekstur rambut juga. Yes, jadi itu pembawaan dari Tuhan yang sudah kasih. Oke, jadi setiap orang memiliki karakter warnanya sendiri-sendiri. Kalau cocok dia akan tampak muda, elegan. Kalau laki-laki karismatik, berwibawa, smart, glowing. Anak juga. Sekarang bilangnya glowing ya. Gitu. Kalau angkatan saya ngomongnya sih beraura. Nah, betul. Kalau tidak cocok kelihatan lelah, banyak pikiran, tidak siap, tidak profesional. Jadi Riley mungkin kelihatan lelah karena warnanya kurang cocok. Perlu dicek dulu jadi klien saya. Oke. Oke. Benar. Ya gitu kan. Saya udah lumayan lama ya. 10 tahun lalu pernah cek personal color. Nah 10 tahun lalu tapi bukan dengan Aning Lumos kan? Iya benar. Jadi sekarang karena dikit kelihatannya adulannya, karena itu ya bisa jadi. Jadi harus dicek dengan Aning Lumos supaya disesuaikan dengan profesinya Reli sekarang. Terus yang kedua, image apa yang ingin dibentuk, profesional yang seperti apa. Profesinya gimana? Iya, terus kemudian etika gesturnya yang tepat seperti apa? Etikanya. Supaya kelihatan CEO. Itu.
Karena dari hal sederhana itu bisa membuka peluang besar, rezeki besar, jodoh besar. Jodoh, wah. Langsung semangat ya. Iya. Jadi tips dari saya mulai dari hal sederhana, memahami diri lewat warna, etika, gestur, dan trauma akan membawa rezeki yang baik. Kalau begitu ini bisa melaku semua orang ya? Semua orang. Semua orang yang ingin bertumbuh. Semua orang yang ingin menggapai impiannya. Semua orang yang ingin sukses, memiliki kesempatan. I see. Banyak anak-anak muda Indonesia lagi cari pekerjaan kan? Ya, betul. Pakaian atau yang kayak cocok sama customer color juga penting untuk diterima interview enggak untuk pekerjaannya? Ya, betul. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, yang dilihat pertama kali adalah groomingnya. Groomingnya? Ya, penampilan. 5 detik pertama yang dilihat adalah penampilan. 5 detik aja yang bisa dibaca kayak gitu. 5 menit. Gesture, body language-nya. Setelahnya adalah isi kepala atau kepandaian. Isi kepalanya. Jadi diawali dari grooming, kemudian ke gesture, cara berkomunikasi, jadilah rezeki itu datang. Jadilah rezekinya datang. Yes. Tips sederhana membuka kesempatan. Ya. Nanti pasti saya sama tim harus, saya juga. Itu harus. Itu harus. Karena sering ketemu orang kan. Betul sekali. Sering ketemu orang. Betul. Dan sudah mulai branding tentang perusahaannya. Kalau mau grow, mau bertumbuh, investasi yang terbaik adalah pada diri sendiri. Kalian dengar kan? Kita dapat ilmu yang bagus-bagus. Oke. Terima kasih. Saya mau tanya, kalau begitu sejauh ini belakangan ini klien utamanya dari siapa atau perusahaannya apa gitu? Jadi klien utama saya yang pertama adalah perusahaan. Tidak harus perusahaan besar, misalkan company kecil, usaha-usaha kecil seperti klinik kecantikan, klinik gigi, seperti punya Rayleigh ini, itu bisa. Karena kan ingin bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang yang profesional. Contoh CEO, business owner, manager, admin, siapapun, selebgram. Itu berhak untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Terus yang ketiga adalah siapapun anak muda sekolah, ibu rumah tangga, semuanya yang ingin berkembang. Dan menemukan jati diri adalah klien saya. Gitu. Wow. Kuncinya adalah setiap orang yang ingin berkembang dan menemukan jati diri. Saya mau tanya, setelah jadi yang personal color sama yang cari yang apa bajunya atau pakaiannya apa yang cocok, ada case nggak yang misalnya udah lulus interview, atau yang CU yang lebih yang terkenal atau maju kayak gitu juga ada nggak? Betul. Banyak. Hampir semua klien saya yang memang sudah image consultant dengan saya akan mendapatkan hal-hal yang ingin mereka gapai. Wow. Saya pede percaya diri karena memang saya melakukan ini sudah lebih dari 3 tahun. Dan semua feedbacknya, bersyukurnya Tuhan kasih mudah itu bagus. Mungkin teman sendiri kita juga banyak Itu yang pertama. Terus yang kedua, pekerjaan saya ini tidak bisa berjalan sendiri. Jadi saya dan klien harus kerjasama. Benar. I will help you to finding your true self. But please, kamu juga harus berusaha dan konsisten. Benar. Jadi saling. Betul. Jadi kalau begitu biasanya selain cek personal color, yang lain bisa yang kayak subscription. Yang lain. Jadi masuk ke etika. Gesture, cara berkomunikasi dengan baik, cara berpenampilan yang sesuai, dan masuk ke trauma heal. Contoh, ada salah satu klien yang ketika berbicara dia harus pegang sesuatu, nggak tenang. Kayak ini. Maybe like pen kayak gini, grogi. Atau yang suka goyang-goyang kaki. Goyang-goyang kaki. Atau yang tangannya seperti ini. Atau gigit-gigit. Atau kalau ngomong kebanyakan Nah, itu semua biasanya saya bisa bantu untuk meregulasi dari traumanya. Dari dalam. Karena dulu pada waktu kecil atau ketika dia bertumbuh banyak mengalami penolakan. Penolakan.
Jadi dia merasa insecure, merasa takut, atau pernah dibandingkan dengan orang lain. Akhirnya dia tidak yakin, tidak percaya diri. Apakah aku bisa? Apakah aku layak? Nah, akhirnya membuat badannya di survival mode dan membuat gestur-gestur yang tidak bisa dikendalikan. Nah, itu ranah saya untuk masuk supaya bisa mengkontrol diri mereka. Karena kita harus ingat, yang memiliki kehendak terhadap diri dan tubuh ini adalah kita. Jadi kita harus sadar bahwa kitalah yang bisa mengkontrol diri kita. Ya, jadi itulah saya masuk ke situ. Kalau begitu nanti bisa yang sembuh, yang trauma juga betul, ya. Jadi lebih percaya diri. Lebih percaya diri, lebih bisa mau bersuara, mengeluarkan ide kreatif, bisa jujur terhadap dirinya, dan akhirnya bisa menggapai impian-impian yang dia mau. Ya, jadi pelan-pelan berproses. Saya membantu, klien juga harus komitmen untuk konsisten. Benar. Kalau begitu yang beberapa kliennya dikit jauh, misalnya Bandung, kayak gitu nanti pakai Zoom ya, lewat Zoom. Pakai Zoom bisa. Saya punya klien di Bali pakai Zoom. Kalau untuk Surabaya, saya bisa datang ke Surabaya. Karena kan saya Semarang, Jakarta, Surabaya. Tapi kalau di luar dari itu, biasanya by Zoom. Online. Jadi bebas ya nanti. Bebas, iya. Range-nya luas. Ya, jadi Korea Selatan. Korea Selatan juga ada yang orang Korea yang bisa bahasa Indonesia. Orang Indonesia juga banyak. Betul. Contoh Riley. Boleh saya tanya, ini pakainya gimana caranya? Jadi pertama saya jelaskan dulu. Ini warna. Warna ini saturasinya ada banyak. Bright color, ada warna deep atau dark, ya. Ada warna true, warna asli. And then dusty color atau soft muted, ya. Dan ada warna pastel color. Ini semua setiap manusia itu punya ciri khas warnanya sendiri. Contohnya saya pakai warna deep. That's why auranya hari ini terlihat. Thank you. Karena ini warna deep. Saya cocoknya warna deep. Jadi terlihat lebih anggun dan bijaksana. Nah, untuk Riley nanti mungkin berbeda warnanya. Bisa. Jadi setiap orang itu punya karakter warna sendiri-sendiri. Dilihat dari kulit, mata, rambut dan teksturnya. Gitu. Nah, cara pakainya seperti apa? Contoh di sini, ini ada warna-warna. Ini saya beli langsung dari guru saya. Kebetulan guru saya 2, Jepang dan Korea Selatan. Korea Selatan juga. Korea Selatan namanya Jenny Park, yang Jepang namanya Michiko Taoka. Jadi ini akan ditaruh di dada seperti ini dengan pakaian putih. Kemudian tanpa makeup kalau untuk perempuan. Laki-laki rambutnya harus disilangkan gitu. Nanti akan dicek mana yang membuat wajahnya berseri, matanya berseri, dan rambutnya glowing. Itulah yang disebut aura. Ini selain warna ada juga motif. Kayak texture. Texture, betul. Texture and pattern. Texture and pattern. Karena setiap orang memiliki bentuk wajah yang berbeda. Benar. Face analysis, and then body yang berbeda. Body analysis. Inilah fungsinya texture and pattern. Untuk menentukan pattern dan tekstur seperti apa yang cocok dengan karismanya. Ya, itulah yang disebut aura. Ketika pattern pakaian, warna sesuai dan harmoni dengan diri, pembawaan, karakter dan profesi. That's branding. Itu namanya branding. Benar, branding. Branding. Kalau kami brandingnya untuk yang kayak online, historinya mungkin bisa jadi cuma dirinya kurang terbranding. Jadi branding itu harus dua. Branding orangnya dan usahanya. Usahanya benar. Harus align, harmoni jalan. Yes. Itu yang disebut apa? Target marketnya sesuai. Contoh. Misalkan Lee ngomong personal color, yang diingat adalah Aning. That's mean brandingku udah tepat. Benar. Ya gitu. Jadi orang langsung ingat, personal color Aning Lumos.
Iya. Oh, image consultant, Aning Lumos. Ya, iya. jadi itu namanya brandingnya tepat. Iya. Karena apa? Orang melihat saya dari tampilan, mencium dari aroma, melihat dari gesture, dan kepandaian, akhirnya di situ terbentuk kepercayaan atau trust. Iya benar. That's branding. Keren ya. Ya, jadi ada banyak. Warna ada banyak, ada yang dari warna stabilo, pastel, ya warna dusty atau muted. Warna juga dibagi menjadi warm dan cool. Warm itu lebih ke yellow base, cool lebih ke blue base. Ini contohnya ini adalah warna warm. Yellow base, this one is yellow base too. Ini yellow base, tapi kalau ini this one is blue base. Cool tone. Nah, nih. Wow. Cool tone dan warm tone bukan karena gelap terang kulit. Sometimes orang agak rancu, bingung dan tidak percaya diri. Misalkan kulitku kan gelap, eksotik, pasti akan cocok dengan warna-warna yang gelap juga. Benar. No, belum tentu. Kulitku terang, pasti akan cocok dengan warna yang terang. Belum tentu. Kita harus melihat mata, rambut dan karakter orangnya. Jadi yang harus cek ya ini. Cek, betul sekali. Harus cek, harus melakukan pendekatan secara personal, baru bisa akurat hasilnya. Gitu. Nanti habis selesai ini nanti. Iya dong, tolong semuanya ya. Tolong didaftar di list. Ya, ini bosnya sudah sangat baik ya, jadi jangan malu-malu supaya ngelarisi saya. Enggak jawab ya dia. Di sini siapa yang belum memiliki pasangan? Udah duanya nikah. Udah nikah. Oke, berarti jangan dipakai untuk mencari pasangan yang lain ya. Ya, untuk karirnya. Ini saya belum untuk pernah karir, tahu ya. Untuk karir. And then for you? Belum semuanya. Jadi bisa dipakai untuk dua, karir dan jodoh. Ya. Ya. Oke. So ini namanya makeover, the real makeover. Jadi makeover itu tidak hanya tentang bagaimana merubah seseorang menjadi cantik dan tampan, tapi bagaimana orang tersebut menemukan jati dirinya, berdamai dengan traumanya, dan menjalani hidupnya lebih ringan. Bukan mudah ya, karena hidup itu tidak ada yang mudah. Ya benar. Tetapi lebih ringan ketika kita paham trauma kita seperti ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menggapai hal-hal yang kita inginkan. Tuh. Ini kayak ini ya, ustazah ya. Saya lagi kayak dengar kelasnya. Dengan ceramah ya kan? Iya, mendam. Gitu. Saya mau tanya, kalau yang biasanya kliennya ada B2C sama B2B juga kan? Betul sekali. Sering melakukan B2B juga ya? Sering. 1 bulan biasanya 3-4 kali. 3-4 kali. Ya, untuk B2B saya lebih mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang tepat, bergesture yang tepat, mengelola emosi dengan baik. I see. Ya, supaya pekerjaannya jadi enak, lebih fokus kan. Kinerjanya lebih bagus gitu. Ya, jadi sering ngisi ke B2B juga. Mengajarnya namanya etiquette excellent. Etiquette excellent. Ya, etiquette itu di dalamnya ada grooming, ada gesture, ada komunikasi, and then trauma healing. I see. Iya. Ya, jadi memang saya hobinya membetulkan manusia. Supaya manusianya jadi lebih baik lagi. Yang baik, beraura, dapat rezeki yang baik, dapat kesempatan yang lebih baik. Level up. Level up ya. Yes. Saya juga mau level up. Please. Oke. Oke. Kalau ini mungkin yang perusahaan yang PT juga oke, atau yang perusahaan yang marketing. Betul, marketing, beauty, terus BUMN, perbankan, perusahaan-perusahaan seperti klinik-klinik kecantikan, klinik gigi, every service itu butuh etiquette excellent. Ya benar. Everyone deserve to be level up. Karena setiap orang, buat aku, setiap orang itu mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama, karena beda privilege. Ya benar. Tetapi setiap orang tuh berhak untuk mendapatkan kesempatan. Ya benar. Dengan cara apa? Menghargai diri terlebih dahulu. Ya. Jadi hargailah diri kalian dengan apa? Menemukan jati diri. Gitu. Benar ya? Kayak kuliah nih gue. Ya sekarang rasanya kayak kuliah yang bersyukur yang bisa dengarinnya. Oke.
Sekarang kalau begitunya Bu Aning itu timnya sendiri atau ada tim yang lain juga ya? Oke, Gimana? jadi saya itu utama di perusahaan saya. Jadi perusahaan saya namanya Aning Lumos, Ya, Aning Lumos. ya konsultan citra. Ya, konsultan Di mana citra. ada 5 orang, saya kepala dan trainer utama, ya. ada asisten saya yang khusus untuk color. Ya, terus kemudian ada asisten yang mengurusi segala media sosial. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh dibantu untuk upgrade media sosialnya itu juga bisa, gitu. Nah yang lain lebih ke staff, gitu. Jadi kita timnya berlima totalnya. Saya yang lebih headnya. Berada di Semarang atau di Jakarta? Semarang dan Jakarta. Untuk Jakarta saya dan asisten saya. Kemudian kalau di Semarang ya saya dan 5 orang lainnya. Jadi bisa di Jakarta atau yang Semarang? Di Semarang, betul. Terus untuk keluar kota biasanya by appointment juga bisa. Saya pernah ke Makassar, pernah ke Bali. Ya pernah keliling lah Indonesia untuk dipanggil mengisi acara, di booking untuk mengisi acara, untuk memberikan pelatihan. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau tahu saya lebih banyak, itu biasanya bisa follow Instagram Aning Lumos. Ya, YouTube-nya Aning Lumos, TikTok Aning Lumos, Facebook juga Aning Lumos. Ya, jadi semuanya brandingnya memang Aning Lumos. Lumos itu artinya cahaya. Itu yang saya baru tahu ya. Lumos itu artinya cahaya. Dulu dipakai pada waktu Harry Potter. Jadi tiap kali gelap gitu dia pakai lumos dengan tongkat sihirnya. Ingat. Ya, langsung keluar cahaya. Ting, gitu. Itu lumos. Lumos. Jadi Aning adalah nama saya, Lumos itu cahaya. Yang saya maksud filosofinya adalah semoga Aning ini dan perusahaannya bisa memberikan cahaya untuk kehidupan orang lain yang butuh diarahkan. Ya, that's the meaning. Iya, tadi saya penasaran ya. Iya. Saya panggil Nona Aning kan. Iya, betul. Ya, rumusnya. Lumos tuh apa sih Nuna gitu ya. Dan makanya aku ceritakan, jadi lumos tuh artinya cahaya. Karena di dunia ini kalau tidak ada cahaya pasti akan gelap. Kalau orang gelap dia nggak tahu harus kemana. That's why butuh cahaya. Walaupun kecil butuh cahaya. I see. Ya, jadi ilmu-ilmu yang saya miliki itu niatnya memberikan cahaya kepada orang-orang supaya hidupnya lebih terarah. Paham. Jadi sekarang tadi udah dengar itu perusahaan Nona. Sama yang personal color, sama yang texture apa yang itu cocok, sama servisnya B2C, B2B, sama traumanya. Kalau yang trauma juga banyak orangnya dapat trauma kan? Betul sekali, setiap orang. Setiap orang ada kan? Kalau begitu itu mereka juga untuk yang usahakannya lebih oke, bisa ya kontak sama Nona ya? Iya betul sekali. Karena kadang dengan trauma dan kita nggak sadar, itu membatasi kita. Jadi tidak berkembang. Takut mengambil kesempatan. Takut ditolak. Takut dapat resiko. Apakah saya layak? Hal-hal seperti itu. Itu membuat kita tidak berkembang. Jadi perlu kita rilis, bukan disembuhkan. Karena trauma itu pasti ada bekasnya. Yang perlu kita lakukan adalah rilis. Bagaimana sih strateginya untuk menghadapi trauma tersebut. Supaya kita lebih percaya diri. Lebih menghargai diri kita. Lebih paham apa yang harus kita lakukan, apa yang kita butuhkan. Untuk kesana kita harus bagaimana. Nah itu adalah kunci menuju impian dan kesuksesan. Ketika kita paham apa yang kita butuhkan untuk menuju impian kita. Hari ini kayak sama dosen cuma ilmunya bagus banget ya. Thank you so much. Udah lama Kalau untuk di bidang ini saya dari 2022. Tetapi saya sekolah-sekolah dan memang banyak kan saya sertifikasi itu banyak sekali. Dari trauma cleansing, dari fashion stylist, fashion designer, banyak hal yang saya pelajari itu dari tahun 2019. Jadi semuanya bisa dilatih ya itu. Betul, jadi sudah align, tertuju. Ketika klien satu butuh masalah fashion saya bisa, butuh masalah trauma saya bisa, color bisa, etiket bisa, speaking bisa. End to end ya langsung. Ya, end to end. Ya, memaksimalkan potensi. Betul. Jadi memang sudah dari tahun 2019 belajar, 2022 mulai di profesional. Hari ini terima kasih atas waktunya. Pasti yang ilmu yang Nona kasih akan memanfaatkan sama yang
penonton. Ya. Yang ada yang mau burung kah? Oke, yang saya sampaikan ya. Pertama saya berterima kasih ya Dongseng. Bener nggak itu ngomongnya? Ya benar Dongseng. Bener ya Dongseng atas kesempatannya sehingga saya bisa memperkenalkan diri di sini. Karena banyak orang yang belum paham apa sih sebenarnya image consultant itu. Saya pribadi ingin bercerita kepada teman-teman semua bahwa hal terpenting dalam hidup itu bukan untuk menjadi orang lain atau untuk lebih baik dari orang lain. Dalam Al-Quran, dalam Bible, dalam Buddha, Hindu, apapun diajarkan, hal yang terbaik adalah kita bisa menjadi jati diri dan lebih baik dari hari kemarin. Versi kita hari ini harus lebih baik dari versi kemarin. Dengan apa? Yuk kita mulai mengenal diri lewat warna, belajar etiket, gesture, ya, memahami trauma kita, dan ayo kita berusaha untuk hidup sebaik-baiknya sebagai diri kita. Terima kasih. Terima kasih.